think me unkind. Aktivitas arisan identik dilakukan para perempuan perkotaan seperti di Jakarta. Dari orang biasa sampai para artis. Mengenal acara kumpul-kumpul sambil mengocok uang iuran yang kerap menjadi daya tarik arisan. Kemarin awak Gospot sempat mengunjungi kelompok arisan yang anggotanya terdiri dari para artis seperti Diah Permatasari, Susan Bachtiar, Yulia Yahya, dan Mega Sylvia. Grup arisan sulap yang diperagakan oleh para wanita. Saya memperkenalkan sesuatu yang saya sebut dengan Showgirls of Magic. Ini baru 1 bulan saya buat konsepnya. Kita lagi latih, saya mau bikin manajemennya sendiri untuk Showgirls of Magic ini. Karena di Indonesia tidak ada. Pertama kali bahwa kita punya magician ya untuk perform di setiap table. Jadi setiap table ketika orang datang, orang nunggu makanan, magician saya akan masuk. Magician saya akan masuk doing magic tricks. Doing magicnya itu never been so close. Magic itu tidak pernah sedekat ini. Jadi Anda bisa bicara dengan dia, bisa megang alat dia, bisa megang tangan dia, bisa nerka caranya gimana, juga bisa belajar dari dia. Di satu sisi, Dedi berhasil mewujudkan impiannya. Namun ironis, di sisi lain, dia masih dihantui masalah seputar kabar perselingkuhannya dengan Nurjeni. Pengakuan Nurjeni yang menyatakan pernah membina hubungan istimewa dengan Dedi, sontak mengusik keharmonisan rumah tangga Dedi dan Kalina. Aku kenal dari tahun 2005 dan tahun 2006 udah enggak. Aku emang pernah deket sama dia dan sekarang udah enggak. Aku bikin statement gini dari kemarin karena aku memang nyesel gitu. Aku nyesel dan mungkin dia sendiri gimana aku nggak tahu. Cuma aku bikin statement kayak gini karena aku emang udah nyesel. Saya nggak peduli lah, nggak ada masalah buat saya. Manusia membuat masalah, manusia menyelesaikannya gitu kan. Dan masalah timbul terus. Ya kan, buat saya dengan istri saya dari dulu selalu satu kata, jadi tidak pernah ada masalah. Pemirsa, tema horor masih menjadi favorit para sineas tanah air untuk dijadikan sebuah film. Setelah Kuntilanak, Bangku Kosong, dan Kilometer 14, kini hadir lagi satu film horor berjudul Hantu Jeruk Purut. Saat syuting film itu, apakah para pemainnya seperti Anggia, Yulia Hanafi, dan Ferry Irawan sempat melihat hantu tersebut? Kita simak liputan awak Gospot yang berikut ini. Jangan main di kuburan, nanti kalian celaka. Kalau kalian udah nggak ada urusan, silakan pergi dari sini. Film horor lagi, film horor lagi. Ya, lagi-lagi penggemar film Indonesia disodori sebuah film horor berjudul Hantu Jeruk Purut. Sebuah film horor yang konon diinspirasi oleh kisah nyata. Hantu Jeruk Purut memang sejak lama menjadi mitos, dan mitos terkenal itu kini dilayar lebarkan dengan pemain diantaranya Angie dan Ferry Irawan. Pemutaran film yang mengambil setting di tempat aslinya sebuah kuburan di kawasan Jakarta Selatan ini dilangsungkan kemarin. Penonton pun membludak sampai-sampai para artis yang kepingin menonton film tersebut tak kebagian kursi. Kesimpulannya, film horor terus diproduksi karena permintaan pasarnya begitu banyak. Ya emang kita dari dulu deket sama dunia klinik-klinik itu secara orang Asia ya. Dan kalau dibikin film sih ya pasti seru-seru aja dan akan lebih serem ketimbang orang-orang di negeri lain yang gak terlalu dekat dengan dunia gaib begini. Seneng ininya, kalau film horor tuh seneng bikin kaget-kaget jantungnya gitu. Terus nontonnya juga harus rame-rame. Sebenarnya sih aku lebih kalau nonton horor itu lebih senang kebersamaannya daripada filmnya sih sebenarnya. Ada kisah menarik di balik pembuatan film tersebut. Sebagai pemain utama, Angie mengaku melihat sosok hantu jeruk purut itu lewat kemampuan indera keenamnya. Aku ngelihat bener-bener si hantu jeruk purutnya itu. Nah terus dan tapi ngelihatnya nggak seukuran manusia biasa ya, dua kali tingginya. Aku udah punya bakat itu dari 5 tahun yang lalu, keturunan dari keluarga. Nggak aku perdalam secara sengaja, cuman tiba-tiba aja bisa ngedengar, bisa ngelihat, kadang bisa ngeramal pas segala macam. Tapi aku nggak pernah ngegunain itu lagi. Cuman kadang-kadang kalau misalnya ketemu tempat-tempat yang gimana atau energi-energi yang ngeliatin seperti apa tuh aku masih sangat sensitif. Belakangan ini Angie juga sedang getol mengasah bakat menulis skenarionya. Skenario buatannya yang sudah difilmkan adalah film horor Panggil Namaku 3 kali. Bisa jadi Angie menyelesaikan skenario film tersebut lewat bantuan indera keenamnya.
intuisi Sixth Sense itu nggak cuma ngebawa untuk bikin film horor, kadang untuk film drama pun bisa gitu kan. Kita harus punya dalam survei observasi kita harus punya insting. Angie kini sedang menyiapkan sebuah skenario film dengan setting cerita negeri Inggris. Demi terwujudnya skenario yang bagus, awal tahun nanti Angie akan berangkat ke Inggris untuk melakukan observasi selama 6 bulan. Nah, jadi gue nyari mana ya kira-kira yang gue nggak cuma nyari sinematografinya aja, pemandangan, tapi bisa share something sama orang. Dan kayaknya negara lain yang punya tempatnya itu punya nilai sejarah apa segala macam adalah Inggris kan. Dia bangunannya masih orisinal gitu kan. Dan gue juga menemukan satu komunitas anak Indonesia di sana. Mungkin teman-teman dekat gue, jadi lebih dekat untuk gue untuk survei mereka. Sementara itu, Ferry Irawan hanya mendapatkan peran cameo alias bintang yang hanya numpang lewat di film Hantu Jeruk Purut. Boleh jadi Ferry mencanangkan film itu sebagai kembalinya dia ke dunia akting selepas keluar dari penjara. Pasti sudah sekian lama Ferry merindukan sorot kamera. Kalau dibilang kerinduan ya otomatis rindu juga ya gitu loh. Tapi sekarang itu mungkin saya lebih mempunyai target mengerjakan sesuatu yang istilahnya saya tidak banyak tampil di layar kaca gitu. Selain berperan sebagai pemain, Ferry juga berperan di belakang layar. Dia sedang berusaha keras untuk membangun karirnya kembali. Lantas siapakah orang di balik kebangkitan Ferry Irawan? Satu-satunya istri saya yang tercinta. Otomatis saya juga ingin istri saya berkecimpung di dunia ini. Jadi tidak ada gosip yang macam-macam dan sama-sama. Gitu. Don't think me unkind. Aktivitas arisan identik dilakukan para perempuan perkotaan seperti di Jakarta. Dari orang biasa sampai para artis. Mengenal acara kumpul-kumpul sambil mengocok uang iuran yang kerap menjadi daya tarik arisan. Kemarin awak Gospot sempat mengunjungi kelompok arisan yang anggotanya terdiri dari para artis seperti Diah Permatasari, Susan Bahtiar, Yulia Yahya, dan Mega Sylvia. Grup arisan yang diberi nama Arisan Imut ini diadakan sebulan sekali di tempat berbeda. Kali ini arisan digelar di sebuah butik kepunyaan salah satu anggota arisan. Arisan konon dijadikan ajang pamer kekayaan, ngerumpi, dan bergosip pria. Adanya anggapan miring tersebut, bagaimana tanggapan Diah dan Susan? Apa ya, untuk mempererat persahabatan aja. Jadi kita arisan sebenarnya tidak mencari uang banyak atau mungkin mau pamer-pameran atau mau gosip-gosip, enggak. Justru kita ini terkumpulnya orang-orang anggota di arisan ini karena kita udah kenal lama. Jadi kita untuk mempererat silaturahmi, untuk lebih bersilaturahmi, kemudian untuk mempererat persahabatan itu dengan pertemuan-pertemuan ini. Tidak bisa dipungkiri memang kalau yang namanya perempuan udah ngumpul tuh pasti ngegosip. Tapi ngegosip kita tuh ngegosip yang bukan ibu-ibu yang rumpinya sampai ngomongin orang gitu. Sampai dulu karena di arisan kita ada Mayang Sari, kita pun nggak pernah ngomongin masalahnya Mayang gitu di dalam arisan. Sebegitunya kita tuh menjaga privasi teman kita sendiri. Arisan di kalangan artis tentu melibatkan uang iuran yang jumlahnya tidak sedikit. Kita cuma 500.000 arisannya, terus terang kita benar-benar nggak cari duit di sini gitu loh. Kita benar-benar mau untuk mempererat persahabatan. Nggak hanya uang arisan yang kita kumpulkan dan kita kocok gitu ya. Kita juga ada uang kas. Uang kas itu di mana kita kumpulkan kalau misalnya kayak Yulia kan punya kadang-kadang ada acara khitanan, kita sumbang. Waktu itu saya juga nyari dana untuk membangun gereja juga dari uang kas juga nyumbang. Kita beralih ke kasus penganiayaan yang menimpa Andika Monoarfa. Kekasih Andin ini kemarin dipanggil Polres Jakarta Pusat untuk memberikan hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akibat musibah pemukulan yang dilakukan oleh Ratu Felicia terhadapnya. Kendati hasil visum belum selesai, Andika tetap melapor ke Polres Jakarta Pusat. Sementara itu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kembali digelar sidang gugatan cerai Ira Maya Sova atas sang suami Arianto. Di luar ruang sidang, ibunda dan salah satu anak Ira turut hadir. Agenda sidang berisikan pembuktian dan kesaksian dari pihak tergugat. Arianto menghadirkan 3 saksi, yakni sang paman, Husni Tamrin, dan 2 babysitter.
Suami Ira Maya Sova berupaya membuktikan bahwa tidak benar dirinya telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya. Begitulah fakta persidangan yang dituturkan oleh pengacara Arianto.